Halo Bapak Ibu dan para senior yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, saya Ani dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkatekese bersama secara virtual. Dan katekese kita pada kali ini mengangkat tema bersyukur atas pengalaman hidup yang bermakna. Untuk itu, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha setia, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat, kebaikan dan cinta-Mu yang boleh kami terima dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas hidup yang bermakna yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami agar dari hari ke hari, di saat situasi sulit atau tantangan apapun, kami tidak lelah atau capek untuk bersyukur atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Bapak Ibu, para senior yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sehat, sukses, sukacita, dan bergembira selalu bersama dengan saya, Suster Maria Vincenziana PRR. Kita akan bersama mendalami tema katekese kita, bersyukur atas pengalaman hidup yang bermakna. Bersyukur kepada Tuhan adalah ciri hidup umat Kristiani yang percaya kepada Kristus. Syukur membuat orang untuk semakin percaya, membuat orang untuk semakin mengenal diri akan kekurangan dan keterbatasan yang sedang dimiliki atau dialami. Meskipun dalam situasi kekalutan, situasi kesulitan, dan sedang dililiti oleh penderitaan, dalam membangun keluarga untuk menjadi keluarga yang utuh, kita senantiasa diajak untuk tetap bersyukur. Nah, berbicara juga tentang pengalaman yang bermakna. Pengalaman bermakna bukan saja pengalaman yang membahagiakan, pengalaman kesuksesan, ataupun pengalaman yang menggembirakan. Namun pengalaman bermakna yang dimaksudkan di sini adalah pengalaman kesulitan, tantangan dalam membangun keluarga. Kesulitan dan tantangan di dalam mendidik anak-anak. Disinilah merupakan pengalaman bermakna dan kita diajak untuk tetap bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Seperti Simeon dan Hana, ketika menerima Yesus dalam bait Allah, mereka merasakan bahwa suatu pedang akan menusuk dalam hidupnya. Pedang adalah sebuah simbol padang gurun yang akan dialami di dalam perjalanan hidup. Maka kehadiran Yesus menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu menghadapi situasi sulit di mana kita alami dalam mendidik dan membangun keluarga, agar keluarga semakin berbuah dan bermakna di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu para senior yang terkasih, dengan pendalaman tema kita pada kesempatan ini mengajak kita untuk senantiasa bersyukur untuk setiap pengalaman bermakna yang kita alami.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, di masa Natal ini kita diajak untuk belajar dari setiap pengalaman yang kita miliki. Dalam bacaan kitab suci yang baru saja kita dengar, berkisah tentang Hana dan Simeon, di mana dalam kehidupan mereka mengikhlaskan seluruh hidupnya dengan mengabdi kepada Tuhan di dalam bait Allah. Begitupun dengan Bapak Ibu, dalam seluruh hidup Bapak Ibu diajak untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dengan cara bersyukur. Kita tahu bahwa dalam bacaan kitab suci, Hana dan Simeon telah memberikan begitu banyak pengalaman di masa muda mereka. Dan saat di masa tua mereka masuk ke dalam bait Allah dan juga mereka bersyukur atas seluruh pengalaman yang mereka alami di masa muda mereka dengan sukacita di masa tua. Begitupun dengan Bapak Ibu yang terkasih, kita juga dari pengalaman Hana dan Simeon, kita diajak untuk juga saat ini bersyukur atas seluruh pengalaman yang kita tanam di masa muda, sehingga di masa tua ini kita menuainya dengan sukacita dari setiap pengalaman dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan para senior yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan konkret dalam pendalaman iman hari ini adalah kesetiaan dan kepedulian. Kesetiaan dalam kehidupan itu harus kita wujud nyatakan dalam tindakan konkret, seperti di mana Simeon juga menantikan penghiburan bagi bangsa Israel dan keselamatan. Bapak, Ibu, dan para senior yang terkasih. Kepedulian terhadap sesama dan juga diri kita adalah bentuk sederhana yang harus kita bangun. Seperti halnya tema kita pada pendalaman ini. Kita semua pasti mempunyai pengalaman, di mana pengalaman itu ada suka dan dukanya. Seperti yang kita alami pada masa pandemi ini,
memberikan jarak antara kita dengan orang lain. Maka kita sebagai keluarga Kristiani haruslah menciptakan kedamaian dan juga membangun kebersamaan kita dengan sesama. Dan tidak boleh juga kita melupakan rasa syukur kita terhadap Tuhan.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video katekese tadi. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Marilah kita menutup acara kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami panjatkan puji dan syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul di sini untuk pertemuan katekese. Sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Bimbinglah kami dalam aktivitas kami. Semoga aktivitas kami dapat berjalan dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.